telah diterima. Dan ketiga, suatu bentuk penebusan dosa atau pengampunan, dan menyampaikan doa untuk memulai kembali hubungan yang intim dengan Tuhan. Marilah kita hening. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau seperti para Tuhan saat kami menjalani ziarah ini. Perjumpaan kita dengan Kristus, pintu menuju kehidupan kekal, pintu menandai titik perubahan dalam sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Saat kita berjalan melewati pintu masuk ini, kita meninggalkan hal-hal duniawi untuk memasuki hadirat Kristus dan kehidupan kasih karunia dan kasih-Nya. Kita mau menunjukkan kesediaan kita
untuk semakin bersatu dengan Kristus dan tubuhnya, yakni gereja yang mencakup para kudus, saudara-saudari kita di surga. Kita berharap pada mereka untuk belajar bagaimana meninggalkan dosa dan mencintai Kristus di atas segalanya, sehingga kita dapat tetap bersatu dengan Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Marilah kita berdoa. Tuhan, hapuslah dosa-dosa kami, sehingga dengan hati yang murni kami dapat memasuki hadirat-Mu yang kudus. Dengan kekuatan salib-Mu dan doa para martir-Mu, berilah karunia rahmat untuk meninggalkan segala yang kurang berkenan bagi-Mu. Tuhan segalanya, selamatkan kami dan mereka yang ada di rumah ini, dan semua orang yang takut akan nama-Mu, dimanapun, agar tidak menyangkal Engkau. Jadikanlah kami layak untuk berjalan di jalan penderitaan dan kematian sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Pusat dan setiap kehidupan Kristiani yang dihadirkan di altar selama misa. Dalam komuni kudus, kita menerima tubuh Kristus yang dipecah dan darah yang dicurahkan bagi kita di kayu salib. Setiap Ekaristi mengundang kita untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah dalam persatuan dengan pengorbanan Kristus saat kita merasakan kasih-Nya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, aku sungguh percaya Engkaulah Putra Allah dan penebusku. Di dalam kudus, aku menerima pembaptisan suci. Aku menyembah-Mu, dan demi Engkau, aku rela berkorban jiwa raga dalam kesetiaan iman. Sebagaimana Engkau telah wafat untuk menebus dosa manusia, kami memuja-Mu, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gereja-Mu di seluruh dunia. Dan kami menyembah-Mu karena melalui salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Dan mengakui kekuasaan kami bersyukur kepada memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Marilah Tetapi mendoakan kita agar dibebaskan dari segala bahaya terdekat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menetapkan Maria sebagai Bunda Kudus bagi kami dan bagi gereja-Mu. Bunda Maria harus berdiri di atas salibnya dan menderita semuanya. Semoga kami pun dapat berjalan bersamanya pada jalan iman. Kuatkanlah kami untuk penderitaan kami dalam persatuan dengan sengsara
serta janji kebangkitan kekal melalui Kristus Tuhan. Amin. Santo Yosef, kami akan berdoa mengucapkan kesembuhan dari Tuhan kami. Melalui cinta kebangkitan yang Engkau berikan kepada anak Yesus, jaga gereja yang telah ditebus Yesus Kristus dengan darahnya, dan jaga keluarga kudus, pelihara anak-anak dengan Yesus Kristus, dan bantu kami dalam memenuhi kebutuhannya. Matius 2 ayat 2. Penghormatan kepada sakramen Maha Kudus mempunyai dasar dari kitab suci, yaitu bagaimana kita ingin mengikuti teladan para gembala dan para majus yang menghormati Kristus yang telah lahir dan diam di tengah-tengah kita. Paulus kedua dalam surat ensikliknya Gereja dan Ekaristi mengajarkan penyembahan kepada Tuhan yang hadir dalam rumah hosti yang telah dikonsentrasi merupakan penghayatan akan janji yang diberikan oleh Yesus dalam perjamuan terakhir yang mengatakan, inilah tubuhku dan inilah darahku. Dan oleh kuasa Roh Kudus, maka dalam doa konsentrasi yang diucapkan para imam, hosti diubah menjadi tubuh Kristus dan mangkuk menjadi darah Yesus. Dengan demikian, hosti yang telah dikonsentrasi oleh sabda Tuhan itu menjadi tubuh Kristus, Sang Allah Putra. Dengan demikian, berdoa di hadapan sakramen Ekaristi sama dengan berdoa di hadapan Allah sendiri. Dari mau dan memelihara hidup mereka kepada masa kelamatan. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku Amin. Marilah kita menyampaikan intensi doa Bapa Suci pada bulan Mei 2025. Hanya karena kasih setiamu ku diselamatkan, bukan karena perbuatanku ku diselamatkan. Kasih dari surga
kekuatanku.